Halo, perkenalkan nama saya Wina Dwi Astuti dari kelas 4A dan klien saya bernama Nyonya Rusila, berumur 67 tahun. Beliau menderita penyakit hipertensi dan saya akan memberikan penkes dan intervensi hipertensi kepada Nyonya Rusila. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Diperkenalkan Ibu, kula Wina Dwi Astuti dari mahasiswa Stikes Bomeger. Sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri Bu. Untuk namanya? Nama kulo Ibu Rusila. Untuk umurnya? Sawitak itu. 67 nggih Bu. Jadi saya akan memberikan pendidikan kesehatan Ibu tentang penyakit hipertensi. Jadi sebelumnya saya akan membagi slide-nya nih Bu. Hipertensi lansia yaitu gangguan pada sistem pembuluh darah yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan peningkatan darah diastolik lebih dari 90 mmHg Bu. Untuk penyebab hipertensi yaitu pertama, ada gaya hidup tidak sehat. Yang kedua, konsumsi garam yang berlebihan. Yang ketiga, merokok. Yang keempat, alkohol. Yang kelima, kurang olahraga. Dan yang keenam, kegemukan. Untuk tanda dan gejalanya, biasanya sakit kepala, mudah marah, mudah lelah, susah tidur, dan terasa sakit di bagian tengkuk di sini ya Bu, biasanya sakit. Terus tekanan darah lebih dari normal yang saya katakan tadi, yaitu melebihi 140 per 90 mmHg. Lalu leher terasa pegal dan terkadang disertai mual. Untuk cara pencegahan hipertensi yaitu berat badan harus ideal Bu. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Contohnya sayur dan buah. Untuk buah biasanya yang disarankan untuk penyakit hipertensi yaitu semangka. Ya kebetulan saya ini membawa semangka buat Ibu. Dan ini jus, kalau pengen di jus bisa ya Bu. Dan semangka ini biasanya mengandung karbohidrat, kalium, vitamin C, litopen. Nah itu dapat meningkatkan kerja jantung di Ibu Bu. Nah yang terakhir di kandungan semangka ini terdapat citrulin yang berfungsi untuk mendorong aliran darah ke seluruh tubuh. Selain semangka biasanya ada melon, apel, pisang. Nah itu cepat menurunkan tekanan darah. Nah untuk sayuran biasanya ada seledri, selada, bayam, dan sawi. Dan masih banyak lagi ya Bu. Yang ketiga yaitu olahraga yang teratur, mengubah kebiasaan hidup, yaitu kurangi merokok, minuman kopi, lalu kurangi makanan berlemak tinggi dan makanan tinggi garam Bu. Untuk hipertensi itu tidak disarankan untuk memakan makanan yang bertinggi garam Bu. Lalu selanjutnya ada kontrol teratur ke puskesmas. Untuk kontrol teratur ke puskesmas itu harus rajin Bu, untuk mengecek tekanan darah Ibu apakah normal atau tidak ya Bu. Dan yang terakhir hindari stres. Nah di sini ada komplikasi hipertensi. Apa itu komplikasi hipertensi? Komplikasi hipertensi itu ketika hipertensi dibiarkan saja itu akan menyebabkan yang pertama penebalan dan pengerasan dinding pembuluh darah. Yang kedua penyakit jantung. Yang ketiga stroke atau serangan otak. Yang keempat penglihatan menurun. Yang kelima gangguan gerak dan keseimbangan. Yang keenam kerusakan ginjal. Dan yang terakhir bahkan sampai menyebabkan kematian Ibu. Apa sih untuk diet hipertensi? Diet hipertensi yaitu ada makanan yang harus dihindari. Yang pertama daging kambing Bu. Daging kambing itu jangan dikonsumsi untuk penderita hipertensi karena dapat menyebabkan tingginya darah Bu. Lalu yang kedua makanan kaleng. Makanan kaleng contohnya ada sarden, sosis, kornet, sayuran dan buah-buahan dalam kaleng. Berbeda lagi dengan sayuran yang biasa kita olah
Nah, kalau di sini tidak boleh yang di dalam kaleng karena biasanya terdapat pengawet gitu. Lalu selanjutnya ada makanan yang diawetkan. Contohnya dendeng, abon, ikan asin, ikan pindang, udang kering, telur asin gitu. Biasanya itu kan dibuat dan diawetkan ya. Terus acar, manisan buah. Selanjutnya yaitu ada mentega dan keju. Lalu bumbu-bumbuan seperti kecap asin, terasi, petis, garam, tauco dan bumbu penyedap lainnya. Untuk yang terakhir makanan yang mengandung alkohol seperti durian dan tape gitu. Baik, sekarang saya akan mencoba mencicipi apakah tahu udah normal apa belum. Bentuk. Tekanan darah ibu 165/100 Bu, masih tinggi nih Bu. Ya Bu, tekanan ibu masih tinggi ya Bu. Tolong nanti makanan-makanan yang mengandung garam itu lebih dikurangi ya. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Kayaknya cukup. Oh cukup, jelas ya Bu. Mohon maaf ya Bu sudah mengganggu waktunya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas ini ya Bu. Terima kasih Bu. Sami-sami.